Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar jam 8.30 guys, dan gue masih di Bali. Dan hari ini merupakan Lebaran hari kedua ya. Dan sekarang gue ada di daerah Pantai Kuta, dan gue akan ajak kalian untuk menelusuri pantainya dari sisi paling selatan hingga ke utara. Jadi seperti apa suasananya? Tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Dan kalau kalian lihat itu di belakang gue bandara ya. Jadi berbatasan di sisi selatannya dengan Bandara Igusti Ngurah Rai. Dan di sepanjang jalan ini banyak hotel-hotel berbintang guys. Excuse me, sorry. Dan kalau kalian lihat itu banyak potongan-potongan kayu yang memang terbawa oleh angin barat ya, karena musimnya tahun ini. Jadi potongan kayu dan sampah setiap pagi itu terhampar di sepanjang pantai guys. Dan itu ada patung, tapi gue terus terang nggak tahu patung apa, tapi nanti gue coba akan cari tahu. Proper ya, jadinya dibikin semacam jogging track guys. Sebenarnya motor nggak boleh masuk, tapi ya kadang-kadang warga lokal ini ya agak susah. Dan di situ masih banyak kapal-kapal nelayan, karena memang dulunya itu daerah Pantai Kuta merupakan perkampungan nelayan guys. Dan dari sini nih gua ikutin jalannya, masih menyusur. Dan ini ada hotel lagi guys. Cuacanya hari ini agak mendung, beda dengan kemarin. Pagi pak, ini kemarin yang super panas ya. Ini ramai, ini apa nih, warung minum kayaknya. Nah ini daerah Pantai Jerman namanya guys. Coba gua akan kasih lihat kondisi Pantai Jerman dulu ya. Selamat datang di Pantai Jerman. Di sini masih banyak kapal-kapal nelayan. Ini pertama kali gue ke sini guys, dan ini ada tumpukan-tumpukan kayu-kayu ini juga ya. Seperti biasa ada kios-kios seperti pasar seninya.
Ini ke tengahnya pantai Jerman, guys. Jadi ini adalah berita yang kemarin sempat ramai di media karena daerah pantai kita yang pasirnya longsor ya. Ini sedang diratakan, guys. Dan itu alat-alat beratnya. Lagi bekerja untuk menyelamatkan garis pantai, guys, karena terkikis erosi ya. Jadi pasir pantainya diisi ulang. Hotel bintang 5 lagi, guys. Dan gua nggak tahu nih hotel apa nih. Keren sih deh hotelnya. Jadi tempat reservasinya bisa langsung menuju pantai ya. Nah, oh ini rupanya adalah Hotel Bintang Bali Resort. Ini Ansaya. Exitnya, guys. Tuh alat berat juga lagi standby. Hotel Ansaya. Di sini udah mulai motor nggak bisa masuk. Di sini kelihatan banget erosinya udah sampai tahap memprihatinkan. Walaupun di depan itu udah dikasih backwater untuk memecah gelombang, tapi kalau memang saat mendarat itu memang bahaya ya, guys. Dan ini sebelahnya ada Hotel Kartika Plaza yang udah cukup tua juga. Ini bagian villa-villanya. Keren ya, guys, villa-villanya. Bentuknya udah tua tapi lokasinya premium banget. Dan ini adalah area hotelnya. Gede, guys, kayaknya Kartika Plaza ini adalah yang terbesar kalau di area ini, di sisi selatan kita. Oh, lagi bikin Gapura Candi Bentar. Ini tempat untuk sunset karena memang pantai kita itu dapat sunsetnya, guys, dan pemandangannya ikonik. Tapi pantai di sisi ini masih banyak batu-batu, guys. Kayu-kayu juga banyak. Dan eksis di sebelah Hotel Kartika Plaza adalah Discovery Mall. Ini juga ditutup ya, sunset Air Dance.
ternyata dipakai buat show pecak guys. Ini hotel baru lagi nih kayaknya atau renovasi. Dan ini ada hotel lagi guys. Udah fully develop ya. Lumayan rame. Ini ada atmosfer tapi karena masih pagi belum buka guys. Menyambung dengan jalan umum. Tapi gua akan terus menyusuri jogging tracknya, area pedestrian yang ada di sepanjang pantai. Agak licin ya guys, tuh tumpukan-tumpukan kayunya kayak gini. Lumayan tinggi juga. Morning. Dan akhirnya kita tiba di kawasan Pantai Kuta. Ini menara apa ini? Satu di atas juga. Saya kurang tahu. Posko penanganan sampah laut karena memang lagi banyak ya guys. Dan kalau ke depan itu nyambung ke Kuta Art Market guys. Tapi kali ini gue akan lanjut ke kebencanaan barunya. Ini area Pantai Kuta sudah mulai berkurang ya batu-batu yang di sini ya, pantainya sudah mulai melebar. Tapi terkena longsor juga guys. Dan seperti halnya kebiasaan pantai-pantai yang lain guys, Pantai Kuta itu mulai rame semenjak tahun 60-an. Dan dulu awalnya adalah kawasan yang favorit untuk kaum hippies dan surfer. Dan ini kayak begini guys longsornya. Sedangkan sebelum itu merupakan pelabuhan bagi kerajaan Badung. Dan Pantai Kuta merupakan destinasi wisata yang paling ikonik di Bali mungkin ya. Jadi mungkin kalau yang pertama kali mampir ke Bali itu pasti destinasi pertamanya adalah pagi Pak, Pantai Kuta. Dan ini adalah gerbang menuju pantainya yang ikonik itu. Yang di depan itu adalah Hotel Hard Rock, dan di kanan ini adalah Hotel Grand Ina yang dulunya merupakan salah satu hotel tertua di Pantai Kuta sekarang. Cuman sekarang udah direnovasi dan berubah nama jadi Hotel Tuntrum ya guys.
Gue akan coba lanjut masuk ke area Pantai Kutanya. Ini pada longsor semua guys, banyak batu-batu dan banyak potongan kayu ya guys. Ini belakangan sekarang dikasih pagar. Habis guys, ini longsor semua. Hancur ya. Sayang banget guys. Padahal tadinya tuh pantainya luas ya, jadi nggak segitu. Di belakang foto-foto dulu dan nanti kita lanjut. Kondisi Pantai Kutanya menjadikan banget ya guys. Dan tadinya yang jogging track itu nyambung sampai ke arah Pantai Seminyak dan seterusnya, longsor, terkena ombak, dan gue terpaksa sekarang jalan di jalan aspalnya yang sejajar dengan pantai. Ini adalah wilayah wisata Kuta yang sangat terkenal guys. Dan ini jadi sekarang dipanggil keliling ya. Penataan kawasan Pantai Kuta, Pantai Legian, dan Pantai Seminyak. Terus sampai di sini masih longsor guys, penuh batu. Jadi tracknya hilang. Coba kalau di sini bisa, gue akan masuk. Kita lihat. Ini lumayan, masih bisa dikit. Udah tutup, hancur situ. Mulai bisa ada jalan lagi di mana di Double Six itu bisa. Tembus sampai Peti Tengah. Oh iya, makasih Pak. Tutup lagi guys. Hancur. Namun walaupun kondisi Pantai Kuta sedang nggak baik-baik aja, tapi saat surut itu tetap pantainya lebar ya guys. Jadi mungkin lebih tepat datangnya kalau saat sore hari. Dan di sini masih ada tujuan wisata lain, yaitu wisata belanja, dan ini adalah Bali Beach Walk Mall. Ini mallnya keren banget ya guys. Konsepnya outdoor mall, dan kayaknya hampir semua brand ada di sini. Keren ya guys. Ini kalau gue ke Bali biasanya gue ke mall ini selalu banyak banget pilihan untuk cari makan dan lainnya untuk aktivitas keluarga. Entrance-nya, dan coba gue akan ke depan.
Mall Kuta Beach Walk. Ini coffee shop di depan juga. Ya, kaleng-kaleng ya guys, brand-brand terkenal ada di sini. Ini taman depannya, cakep banget dan fotogenik juga ya. Pagi-pagi udah ramai yang breakfast juga. Dan sekarang kita lanjut ke arah yang lebih utara lagi. Dulu memang di tahun 2000-an gue sempat ke mari, dan saat itu mall ini belum ada, tapi memang ada area tanah yang cukup luas di depan Hotel Sahid guys, yang belakangan jadi mall dan ada beberapa hotel juga di dalamnya. Dan seperti expected, mallnya itu ramenya menjelang sunset ya guys. Jadi banyak yang setelah lihat sunset di Kuta langsung nyambung ke mall. Dan ini coba belum masuk sini. Nah, di sini udah mulai lagi jalanannya. Kita lihat apakah bisa nyambung ya guys. Paling enggak kita nyusur sampai batas paling utara dari pantai Kuta. Udah mulai ada lagi ya. Nah, banyak yang surfing kalau pagi. Misi. Tuh. Oh, ternyata udah kita lewatin guys yang anjurnya. Coba sekarang kita lanjut. Di sini ada skate park. Excuse me. Wah, jalannya belok-belok banget. Dan ini pagar batas motor ya, atau nggak boleh masuk. Ini banyak yang tempat belajar surfing guys. Dan kita masih lanjut. Sedikit ada pasir licin. Rata-rata nyewain papan surfing ya guys. Wih, asik ya nih di sini, banyak barnya. Tadi gue sempat dikejar anjing guys. Anjingnya iseng ngajakin main.
Dan ini kita sampai ke area Pantai Legian guys. Nah ini di sini masih cakep ya. Whispers Legian, ini udah Legian. Pos pantau bala wisata Pantai Legian guys. Lifestyle anak pantai, very relax. Dan di sini juga sepanjang jalan juga masih banyak hotel-hotel bintang 5 guys. Dan masuk dulu gue sering nginep di salah satu hotel di sini yang ada hotel dan apartemennya. Nah, Lucy Beach Warung. Nah yang di sini pantainya malah lebih luas tuh guys. Wah ini yang alat-alat berat untuk bersihin sampahnya standby di sini. Keren sih kalau ada pedestrian yang nyambung kayak begini ya, kayak waterfront isi waterfront semenit. Jadi sorry nggak ngeliat, jadi tipis banget. Tuh. Bisa adat Legian. Aduh, sorry guys, batuk dikit. Adalah view Pantai Legian. Dan di kiri itu malah kelihatan Gwilika ya, lumayan terang. Tadi cepat mendung dan sekarang panas lagi guys. Coba kita susun terus.
gedungnya seperti yang di Pantai Kuta ya guys. Ini ada pusat bencana di sini. Berarti tadi satu di atas di Kuta. Oh, di Seminyak Pak ya. Enggak. Dan sekarang kita sampai di Pantai Seminyak guys. Atas desa adat Seminyak, shelter kebencanaan Arjuna. Oh tadi apa ya namanya, Baruna kalau nggak salah guys. Yang sini Arjuna. Oh. Dan dari Pantai Seminyak atau yang juga dikenal sebagai Pantai Double Six, gue lanjut lagi guys. Ini masih ada jogging tracknya, pemandangan Pantai Seminyak ya guys. Dan ini pemandangan Pantai Seminyak ya guys. Keren, ada banyak ini, banyak tenda-tendanya. Oke, gua akan foto-foto dulu dan nanti gua sambung lagi. Kafenya mantap, langsung ada Seminyak. Asik ya nongkrong sini ya sekarang. Dulu masih belum banyak beginian guys, sekarang udah rame. Hotel Double Six ya, sekarang udah bagus banget guys. The Heaven Beach Club. Ini ada beberapa bis club yang di sini adalah fasilitas dari hotelnya. Kayaknya so far mungkin udah ada 5 kilo ini. Lumayan kalau buat jogging guys. Oh licin ya. Chili crab in Bali. Excuse me. Let me see. Hello. Jadi pakai earphone guys, jadi nggak kedengeran.
Yang sini lebih nyambung lagi ke hotel guys. Dan gua nggak tahu ini hotel apaan guys. Sunset Beach. Oh, ini Mississippi. Oh, ini yang villa itu ya. Dan akhirnya gue sampai di ujung dari pedestriannya. Dan ini sekarang gue ada di belakang Hotel Oberoi guys. Dan ini yang terakhir ya. Ini artinya masih Oberoi itu ada di kawasan Seminyak guys, menjelang Peti Tengah. Ini adalah ujung yang paling utara dari pedestrian tadi ya. Pantainya udah pasir hitam guys. Ini ada Sunset Beach dan di sini ada private villanya. Ini keren banget dan super mahal ya guys. Tapi keren habis. Oh, namanya Noki Beach House. Mantap ya. Oke, gua akan foto-foto bentar dan abis itu gua akan lanjut cari bakmi. So let's go. Oke, karena beberapa tempat tadi tutup ya, karena ini adalah hari kedua libur puasa, hari lebaran. Dan gua ada di daerah Seminyak ini. Itu persis di depan Ryoshi ya. Dulu gua sering makan di makanan Jepang itu yang udah cukup tua. Dan di sini ada Papali Taiwan Noodle and Dumpling. Ini cabang yang pertama dan sekarang mereka sudah punya 4 cabang, tapi rata-rata itu ke arah utara, Canggu, dan belum masih pakai Gangnam Line. Dan ini adalah kondisi hari Minggu sekitar jam setengah 11. Tempatnya lumayan besar ya untuk daerah sini. Di atas ada tempat makannya lagi. Oh, di atas ada lagi, sebentar. Ini coba kita lihat di atasnya guys. Oh, yang di atasnya itu lebih luas guys. Modelnya lucu ya, kayak beach house. Lumayan besar. Tempatnya antik-antik itu lucu ya. Ya foto keluarga mungkin. Ya, otentik Taiwan ini guys. Lucu ya. Tapi gue makan di bawah aja guys, di pinggir jalan lebih enak. Lucu ya tempatnya. Oke, jadi gue akan apa dulu dan nanti gue sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang dan yang gue pesen kali ini best sellernya dia ya. Ini seporsi harganya 150.000 guys, dan ini adalah Taiwan beef noodle soup. Kuahnya tuh kayak kuah semur dan dagingnya gede-gede guys, nggak main-main ini. Daging besar-besar dan ada sayurnya juga. Dan mie-nya itu agak cenderung agak alot kayaknya ya. Tuh, tapi porsinya sih banyak.
nggak murah tapi harusnya not bad nih. Kita coba dulu kuahnya. Ya agak mirip kuah semur, cuman nggak manis. Wah tapi enak guys, gurihnya pas ya, nggak terlalu asin juga, dan ada sedikit manis tapi nggak yang kebangetan. Dan ini ada kayak acarnya kayak sawi guys. Sayur asin tapi ada cabai rawitnya ya. Sedangkan mie-nya itu agak tebel dan masih al dente, tapi nggak yang alot banget. Overall sih enak guys. Wih, kuahnya sih mantap. Dan ini ada sambelnya. Ada sambelnya lucu guys. Coba kita taruh di sambelnya. Harusnya mudah-mudahan nggak pedes-pedes amat ya. Masih oke, dan sambelnya agak wangi gitu ya, kayak fragrant oil. Setelah pakai sambal lebih mantap guys. Kuahnya panas banget, agak susah diseruput guys. Kalau sayurnya itu sayur rebus biasa ya, kayak di blend tanpa bumbu. Tapi kuahnya sih oke. Enak nih, jadi kayak soul food ya, hangat, ada manisnya, ada asinnya, dan setelah tali sambal ada spicy-nya juga, dan gurihnya juga pas, nggak tanpa terlalu gurih banget. Enak guys pakai sayur asinnya. Dan kalau lihat dagingnya ini kayaknya bagian sengkel nih, banyak urat-uratnya. Lembut guys, beefnya lembut banget. Nggak perlu digigit, langsung diginiin aja hancur nih guys tuh. Nah tuh, mantep. Ini walaupun agak mahal tapi kalau gue bilang sih worth it ya guys. Cuman makannya harus face down, pelan-pelan, karena kuahnya panas. Dan kuah panasnya itu benar-benar yang panas banget ya guys.
Dia baru buka tahun 2023 dan ini adalah cabang pertama. Dan sekarang udah buka 4 cabang, tapi total udah 4 tempat, dan yang 3 itu rata-rata di daerah Batu Bolong dan area dekat-dekat Canggu semua ya. Karena memang harganya agak pricey, mungkin memang lebih cocok kalau pasarnya ke arah turis dan bule. Panasnya sedap. Ini daging yang kedua. Agak lembut guys. Masih jam 11 kurang ya, jadi jalanan ini jadi jalan raya Seminyak guys, tapi masih belum terlalu padat. Rasanya mantap, asin tapi ada sedikit manis, dan cabenya itu nggak pedas. Sedikit pedas guys, dan panasan. Dagingnya yang kedua nggak selembut yang pertama ya, yang ini lebih berserat. Agak kayak daging rendang guys. Tetap enak. Panasan. Sampai meler guys, pedas dan panas. Cuacanya juga lumayan panas. Oke, sekarang gue udah habis, gue akan beres-beres dan nanti gue sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue goes balik ke hotel di Nusa Dua. Dan posisi sekarang gue ada di Seminyak dan udah 37 km guys, 38 hampir. Mungkin dari Seminyak ini ke Nusa Dua sekitar 15-20 kilo lagi. Dan sekarang udah jam 11, jadi panasnya juga udah mulai lumayan berasa ya guys. Mudah-mudahan Pantai Kuta cepat kembali ke kondisi awal. Sayang banget karena emang daerah yang cantik banget ya, dan bagus banget untuk dikunjungi, terutama saat sore hari. Jadi segitu dulu
acara gue hari ini. Like ya kalian suka, dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.